Ya, baik. Kemudian perihal yang Dokter Tan jelaskan perihal industri farmasi. Mungkin saya ingin menyambung ke Dokter Cakra. Dokter Cakra, praktik pelayanan di daerah apakah selama ini bebas dari kepentingan farmasi? Saya rasa kalau umpamanya itu di unit pemerintah itu cukup baik ya, cukup tertata karena semuanya kan menggunakan formasi, ada format, ada formula nasional. Jadi tidak ada seperti itu. Yang menjadi permasalahan itu hanya terkadang ya kecukupan anggaran terhadap penggunaan untuk pembelian obat-obatan. Nah, tapi sejauh ini obat-obat yang standar itu alhamdulillah cukup dan baik. Karena kadang-kadang distribusi saja yang menjadi permasalahannya karena ya maklum mungkin jarak, mungkin waktu, mungkin permasalahan ini. Tapi saya nggak tahu ya kalau seumpamanya di luar dari pemerintahan. Tetapi kalau di sistem pemerintahan itu saya rasa cukup tertata baik seperti itu. Ya. Kalau untuk Dokter Tan seperti apa, Dok? Dokter Tan kan bisa diketahui, maksudnya bisa disebut sebagai dokter yang mengabdi di wilayah di perkotaan ya, Dok, ya, maksudnya dekat dengan pusat pemerintahan. Apakah selama ini, Dok, memang banyak campur tangan dari pihak tertentu atau semisal kepentingan farmasi? Ya, saya juga pernah mengalami apa yang Dokter Cakra ngalami. Saya pernah pakai baju coklat dengan logo pemerintah daerah. Semua dokter Indonesia tuh pasti deh pernah ngalamin pakai baju coklat, bahkan baju hansip dengan logo Pemda. Kecuali yang angkatan tahun 2000 berapa tuh, mereka tuh wah bahagia sekali. Nggak ada yang namanya pegawai pegawai tidak tetap, tidak ada lagi yang harus menjadi pegawai sementara dan sebagainya ya. Tetapi ya begini, betul kata Dokter Cakra, selama kita berada sebagai pegawai pemerintah, dalam hal ini tenaga kesehatan yang digaji oleh pemerintah, kita tuh aman. Ya, tetapi begitu kita mulai keluar sedikit, mulai praktek swasta, nah ini dia. Sebab pegawai pemerintah pun juga bisa praktek swasta. Dokter Cakra ini hebat banget, karena dia betul-betul mengabdi untuk rakyatnya sampai nggak sempat punya praktek. Ya, sampai nggak sempat cari jodoh juga. Tetapi dia sayang banget sama rakyatnya di sana di Palopo. Nah, tetapi bagi orang-orang yang memang praktek swasta, ini selalu apalagi di zaman pandemi seperti ini, wah dipepet bukan main ya. Itu sebabnya kenapa akhirnya nggak dokter umum, nggak bidan, itu gampang banget dipepet sama siapa? Orang-orang yang punya kepentingan. Nggak usah jauh-jauh, di rumah bersalin aja, wah iklannya dari susu formula, lalu kemudian baru bayinya lahir udah dikasih goodie bag, isinya macam-macam gitu loh ya. Ya karena itu adalah sekali lagi jalan pintas. Sama barangkali seperti Dokter Cakra mengatakan, pasti dia mengatakan kalau orang sakit vitaminnya apa. Ya, jadi dia nggak mau bicara tentang makanan sehari-hari di rumah gitu loh, makanan yang ada di kebun. Karena dia nggak menganggap bahwa itu bisa menjaga hidupnya dia. Yang bisa menjaga hidupnya dia adalah vitamin dari dokter. Nah, waktu zaman saya seumur Dokter Cakra, ada lagi di daerah. Saya juga pernah di daerah loh, Mas. Kalau saya nggak disuntik, rasanya belum cespleng. Betul apa Dokter Cakra? Ayo ngaku. Betul. Nah, pasien itu baru berasa berobat kalau disuntik. Walaupun disuntik dia pakai tapi dia pengen disuntik pantatnya. Sebab kalau nggak disuntik katanya dia nggak sembuh. Tapi kalau divaksinasi, waduh larinya setengah mati, hilang dia. Nah, itu yang menarik, itu Indonesia. Jadi memang tantangan di negeri kita itu memang tidak mudah, tidak sama dengan negeri-negeri yang lain. Makanya satukan tekad itu betul banget. Tekad datangnya dari nakes, tekad juga datangnya harus dari publik. Sedikit saya tambahkan. Ya, silakan. Jadi kuatnya jargon susu ini loh. Saya belum lahir kan memang sudah ada jargon yang 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sampai hari ini itu masih tetap terngiang-ngiang di telinga-telinga kaum milenial di kampung-kampung. Coba bayangkan bagaimana, saya sampai hari ini puskesmas saya itu untuk sasaran ASI eksklusif itu masih susah. Oh ya? Ya, kenapa? Ya mungkin ada juga yang karena ibunya kerja, tetapi mereka tidak tahu bagaimana, bukan tidak tahu ya sebenarnya udah diberitahu, tetapi mungkin karena mudahnya susu formula itu membuat mereka lebih senang memberikan susu formula. Jadi anak-anaknya kadang-kadang ada yang cuma sebulan, bahkan cuma 2-3 hari, 2-3 minggu diberi susu gitu loh. Nah ini juga diberi ASI.
Ya, jadi tolong juga untuk masyarakat-masyarakat kampung yang mendengarkan dan menonton acara ini, coba difahami sedikit bahwa apa yang ada di sekitar kita itu menjadi pemenuhan kebutuhan kita yang baik. Kalau memang itu kurang, baru kita mencari. Tetapi apa yang ada dulu itu kita kembangkan. Kalau di tempat kita yang adanya sagu, jangan nyari roti deh. Di Palopo ada kapurung, jangan beli nugget, jangan makan roti buat sarapan. Gitu. Di sini masih banyak sayur-sayuran, masih banyak buah-buahan, dan yang lucunya lagi dokter, Mas Alvin, di kampung-kampung itu justru orang-orang itu jarang yang mengkonsumsi sayur. Aduh. Jarang, yang ada sayurnya dibeli. Dan karena dibelinya memang murah, tetapi murahnya itu juga karena kontinu tiap hari juga kan kadang-kadang uangnya nggak cukup, jadinya kurang makan sayur. Yang ada sekarang lagi trennya kalau di kota-kota kecil itu kan sayurnya kan brokoli gitu loh. Oh diet brokoli, ya kan? Padahal nggak perlu gitu loh smoothies. Bahkan di sini orang udah jogging, pulang jogging minum smoothies lagi, minum. Mukajang ada smoothies. Iya dong, di sini ada smoothies. Masya Allah, di Mukajang ada smoothies, bukan main. Kalau ada smoothies, di sini ada Thai tea, ada green tea. Aku sampai menunggu palopoti tapi nggak ada palopoti gitu loh. Nggak ada. Sama juga dengan kopi-kopi, di sini kan juga banyak kopi dok ya. Jadi kopi-kopi itu ya, lucu. Kopinya udah ditambahin susu kental manis, ditambahin aroma-aroma yang lain, padahal rekam ya, kita punya kopi the best coffee, tapi kopinya dibuat macam-macam, terus pakai cara Amerika lagi, Americano, Vietnam drip, mana Palopono, mana Torajano, mana Jakartano gitu loh. Yang kayak gitu, tapi ya susah lah, literasi lagi, kita kembali ke situ. Ya barangkali semangat kebangsaan itu harus ditimbulkan dari kesehatan. Ya, jadi bicara tentang kedaulatan pangan, bicara tentang kesehatan, bagaimana kita juga bisa bangga sebagai orang Indonesia. Ya, orang Mukajang, orang Palopo makan ikan misalnya. Jadi itu adalah suatu hal yang harus kita tekankan di bangsa ini. Jadi dengan begitu banyaknya informasi yang berseliweran di mana-mana, kalau kita sebagai tenaga kesehatan cuman orientasinya sama seperti orang yang kita kita asuh, hanya pengobatan, sementara kita tidak punya kemampuan dan keterampilan untuk bisa melakukan perubahan perilaku, maka Indonesia selalu akan menjadi terjajah ulang. Ya, terjajah ulang sampai ke kampung. Itu yang saya takut setengah mati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.